Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Warman dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Untuk melengkapi tugas sejarah sastra Indonesia, saya akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana, yaitu merupakan novel angkatan Pujaga Baru. Layar Terkembang adalah novel karya Sultan Takdir Ali Syahbana yang diterbitkan tahun 1937 oleh Balai Pustaka. Novel ini mengisahkan dua bersaudara mahasiswa kedokteran, Tuti dan Maria. Novel ini mengisahkan perjuangan wanita Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Baiklah, unsur intrinsik dalam novel ini ialah: pertama, tema. Tema dalam novel Layar Terkembang yaitu emansipasi wanita. Hal ini ditunjukkan dalam pidato-pidato, sikap, dan pemikiran Tuti. Pidato-pidato Tuti berisi perjuangan kaum wanita agar setara dengan kaum laki-laki. Kedua, alur. Alur dalam novel Layar Terkembang adalah alur maju. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dimulainya pertemuan antara Yusuf dengan Tuti dan Maria, berakhir ketika Maria meninggal dunia, sehingga Yusuf dan Tuti berniat akan menikah. Tokoh dan penokohan. Pertama, Maria, anak bungsu Raden Wiratmaja. Karakternya ialah mudah kagum, mudah memuji dan memuja, lincah dan periang, serta suka berbicara. Tuti, anak sulung Raden Wiratmaja. Karakternya ialah tidak mudah kagum, jarang memuji, rajin, pendiam, dan tegas. Yusuf, putra Demang Munaf di Mertapura. Karakternya ialah baik, patuh, seorang mahasiswa kedokteran yang aktif dalam organisasi, tidak sombong, dan selalu menghormati orang lain. Selanjutnya, Raden Wiratmaja, ayah dari Maria dan Tuti. Karakternya baik, pasrah, dan seorang yang memegang teguh agama serta penyayang. Selanjutnya, Soleh. Soleh ialah karakternya seorang pria yang sangat peduli dengan alam, sehingga mengabdikan diri sebagai petani dan tinggal di desa. Rukamah, sepupu dari Tuti dan Maria. Karakternya suka bercanda. Latar dalam novel ini yaitu pertama, di kediaman Wiratmaja di kota Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, di rumah sakit di kota Pacet, di kediaman Partaharja, di gedung pemufakatan, dan di gedung akuarium di pasar ikan. Sudut pandang yang dipakai dalam novel ini ialah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Hal ini ditunjukkan pada penggunaan kata ganti orang ketiga seperti menyebutkan nama tokoh atau dia. Gaya bahasa. Dalam novel Layar Terkembang, bahasa tulis yang digunakan banyak sekali menggunakan majas personifikasi yang mengesankan benda mati seolah memiliki sifat seperti manusia. Dalam gaya kepenulisan juga syarat akan bahasa Melayu yang kental. Amanat yang bisa kita ambil dalam novel Layar Terkembang ialah: yang pertama, wanita meskipun memiliki peranan yang berbeda dengan laki-laki, namun harus tetap berpengetahuan dan berwawasan luas agar wanita bisa lebih berdaya guna dan bermanfaat. Kedua, permasalahan hidup memang selalu ada, dan cara yang terbaik adalah dengan menghadapinya. Selanjutnya saya akan menganalisis unsur intrinsik dalam novel Layar Terkembang. Unsur intrinsiknya ialah: pertama, hubungan pengarang dengan karyanya. Layar Terkembang karya St. Ali Syahbana yang mengangkat masalah emansipasi wanita dengan pemikiran yang menganut budaya barat. Sultan St. Ali Syahbana di sini melalui tokoh Tuti menyampaikan pendapat dan pandangan tentang peranan wanita dan kaum muda dalam membangun bangsa. Tokoh Tuti yang berpakaian kain panjang dan kebaya tetapi berpikir barat. Di sini St. Ali Syahbana mencerminkan akan dirinya yang dimana ia menganut budaya barat akan tetapi tidak meninggalkan budayanya dan menginginkan pembaruan ke arah kemajuan bangsa dan negaranya, terutama dalam dunia wanita. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini ialah: pertama, nilai agama. Di sini, St. Ali Syahbana mencerminkan agama pada zaman itu yang seakan percaya dengan takhayul. Di sini, Sultan ingin menyadarkan bahwa percaya pada suatu takhayul akan mematikan jiwa dan iman seseorang, dan menjelaskan bahwa agama bukan hanya sekedar warisan dari orang tua kita, akan tetapi agama haruslah sejalan dengan hati kita yang sebenar-benarnya dalam hati dan harus sesuai dengan perbuatan kita agar agama yang kita anut tidak menjadi sia-sia. Nilai selanjutnya ialah nilai sosial.
Nilai sosial yang tercermin dalam novel ini ialah Esti Ali Syabana merupakan orang yang sangat peduli terhadap sosial budaya, yakni terlihat pada tokoh soleh dan istrinya yang sengaja pindah ke pedesaan untuk semata-mata ingin memajukan derajat dan perekonomian desa tersebut agar tidak tertinggal dan dirugikan lagi oleh para tengkulak. Intinya, kita sebagai orang yang terpelajar haruslah melihat sekeliling kita yang membutuhkan kita agar masyarakat Indonesia ini tidak tertinggal dari negara lain yang terbantu dengan ilmu yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Selanjutnya nilai budaya. Nilai budaya yang bisa diambil dalam novel ini ialah pada tokoh Tuti tercermin sosok yang menganut budaya barat akan tetapi tidak meninggalkan budaya sendiri. Dilihat dari cara berpakaian Tuti yang memakai kain panjang dan kebaya, akan tetapi pemikirannya menganut budaya barat sehingga sangat kritis akan tetapi tidak meninggalkan dan melupakan budaya sendiri. Cukup sekian dari analisis saya ucapkan terima kasih.